Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrul khamis syukru. Waqad qala Allah Ta'ala wa qalilun min ibadiy syakur. Wa qala la in syakartum la azidannakum. Wa qala fashkuru li wa la takfurun. Wa qala masayajzillahu syakirin. Wa qala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Asal yang kelima daripada sifat yang terpuji adalah syukur. Dan sungguh berkata Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit daripada hamba-Lum itu yang syakur. Amsilah mubalaghah daripada syakir, syakur. Jadi orang yang syakurnya yang berat hati mensyukuri nikmat, menyebab sampai tempat kebuh makna syakurnya orang yang mensyukuri nikmat dengan seluruh anggota tubuh. Jadi dalam sabawate, mata syukur, hidung syukur, babah syukur, punyung syukur, memandung syukur. Jadi yang kagepanan syakur, yang sangat mensyukuri nyodi. Ayat yang lain akan Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu syukur, sungguh akan tambah akan kamu. Jadi orang yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmat lo. Yang ada bedanya sesama manusia laginya. Ketika pemberian daripada tira orang dan kedanya mensyukuri pemberiannya, maka si pemberi akan ditambah lo. Tapi menyahana ada syukur, hana terima kasih, hana butuh penggunaan, maka orang hanya pilih. Jadi yang pertama ialah ucapan terima kasih. Yang sesama manusia, ucapan terima kasih. Nyainan kamangan hati tiga orang tukang bi. Kemudian penggunaan yang tabinya tepat sasaran. Yang juga mutamah galak lah murung bi, juga dinamakan syukur. Tapi bayangkan ketika tiraur yang leh tabi sedekah dipergunakan kepada tempat yang hana layak. Tanya sendiri orang yang tukang bi sedekah kadang-kadang hana penggunaan yang laginya, tapi ji penerima ke laginya. Tanya datang tundra tu benar dalam sedekah orang, tapi waktu itu bauranya ya aku deh belum mainan roy. Dan yang hantar belum mainan, lain yang penting. Tapi si penerima belum mainan, pasal pulsa HP belum paket-paket beli. Idanya sendiri ada buah paket HP, tapi si penerima pasal paket yang salah penggunaan. Kali uke ilake handabi, padahal mana hana ilake katabi. Tapi karena hana syukur salah penggunaan, maka hanli tabi. Allah Ta'ala lagi yang kebeganya katanya, la in syakartum la azidannakum. Menyagata syukur atas nikmat yang lun berikan, maka akan lun tamah lo nikmatnya. Syukur lo ketamah lo. Kemudian wala in kafartum lawan inna adzabi lasyadid. Kufur, makna kufur hana syukur. Yang saya tunggulah azab Allah yang maha dahsyat. Yang kelih firman Allah Ta'ala, washkuruli wala takfurun. Syukur olehmu bagi lun wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Jadi syukur lawan kufur. Menyadap pegat makna syukurnya mengakui nikmatnya dari Allah, sedangkan kufur hana tak akui, ataupun hana diingat tu pane nikmatnya seakan-akan dari draw tu. Nya lagi katanya oleh ada kerja ketika hasil, maka hasilnya seakan-akan kan pemberian Allah.
tetapi nya adalah hasil usaha dirinya sendiri. Nyai damong dalam kufur, sebab memandum yang tak terima, memandum nikmat yang na bagtanya, apakah dasarnya hina tak usaha atau hana tak usaha, memandumnya pemberian Allah. Cuman pemberiannya na melalui usaha tak terima, na hana melalui usaha. Jadi katanya orang yang syukur adalah mengetahui bahawa memandumnya datang dari Allah. Apabila hana laginya seakan-akan na nikmat yang kan dari Allah, makanya idang dalam kufur. Ini bukan kufur, bukan syukur. Sedangkan Allah memerintahkan katanya untuk syukur dan gelarang daripada kufur. Waqala, dan nekenlah Allah ayat yang lain, saya jazillahu syakirin, selagi akan balah oleh Allah akan orang yang syukur. Jadi katanya mensyukuri nikmat hidupnya, Allah akan memberikan balasan yang gede di akhirat. Dan nekenlah Allah Ta'ala ma yaf'alullahu bi'azabikum, tidak memperbuat oleh Allah dengan azab kamu jika kamu syukur dan kamu beriman. Mereka katanya beriman, katanya mensyukuri nikmat, maka katanya hanakan azab oleh Allah. Yang menyadap fikir makna syukur cuman kun alhamdulillah, tak kun mengada kan, tak kun alhamdulillah, apa deh kun. Anda tak pengertian syukur kiban. Jadi ente dalam syukur katanya hana salah dalam mempergunakan nikmat. Pada laginya pak hidup dosa, seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah pemakaian memandum tepat sasaran. Dosa itu bukan yang menang. Maka jika orang disyukur, maka kepada Allah han ganti burungnya. Yang kalina pada buah ayat sebagai dasar hukum tentang syukur. Ini hadis Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lit-ta'imi syakiri manzilatu shaimi sabiri indallah." Sabit bagi orang yang ta'im, yang makan tapi syukur, pada manzilah orang tidak makan tapi sabar. Sabar. Ta'im orang makan, berarti saim tidak makan. Orang lebih harta dari Allah, napui baju tapi disyukur. Tidak orang tu hana sapuna tapi disabar. Jadi orang yang makan tapi mensyukuri nikmatnya lebih derajat ke orangnya oleh Allah lagi orang yang tidak makan tetapi sabar. Karena tidak makan dan tidak sabar ini hanya kelebihan. Tanya kasihan makanan tan tapi mengeluh ini hanya kelebihan. Katanya na harta na poda baju tapi hana syukur juga hana kelebihan. Yang gad katanya karena nikmat na poda baju baik dua syukur. Katanya hana poda baju baik dua benar sabar. Jadi sama dengan keadaan katanya dalam hidupnya, apakah kaya maupun gafin, memandumnya jid tak pakai untuk mencari ridha Allah. Jadi dengan kaya na poda baju hana ada benar syukur, menyuka gafin dampingi dengan sabar, maka dua-duanya punya kelebihan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia baki fi tahajjudih, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ia dalam tahajudnya. Nabi dalam sembahyang tahajud nekli. Faqalat Aisyah, maka alinya nekun li Aisyah radhiyallahu an, wa ma yubkika, kenapa engkau menangis? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara, padahal sungguh mengampuni oleh Allah bagi dirimu akan dosa yang telah terdahulu dan dosa yang tertakhir. Jadi hira Aisyah puji Nabi nekli
Padahal dosa Nabi kata gedina dosa ma taqaddama wa ma ta'akhara dipampun oleh Allah. Klik laman. Kan dengan kem-kem tu mandang tenang dah. Tapi kan Nabi negeri, Hiran Aisyah apa je negeri. Dosa kagak pampun. Menggop lain yang hana ampun dosa naik klik kem cip. Tengok kau mana ni? Tengok ampun hana ampun ho milenan. Masalah je tak kan baju raya nah. Menyuna baju raya kai dak kem, nyana baju raya yang baru pada klik. Tengoknya urusan tu. Menyo orang fikir ke agama seharusnya mereka ampun dosa nyen ka kem ka tenang dah. Tapi yang menjadi masalah Nabi telah ampuni dosa oleh Allah. Tegedina dosa kagak ampun. Tapi bahkan Nabi negeri tanya oleh Aisyah, puji mana? Maka dijawab oleh Nabi SAW, afala akunu abdan syakura? Adakah maka tidak ada lahlun itu sirro hamba yang syakur? Lungkli karena ingin menjadi sirro hamba yang syakur. Karena leh ampun dosa, keampunannya adalah nikmat. Bahkannya nikmat yang paling raya. Kon lagi harta. Jadi menyodanya ke ampun dosa oleh Allah, berarti Allah telah memberikan nikmat yang raya. Tugas selanjutnya adalah syukur atas nikmatnya. Yang geklik oleh Nabi, ni syukur Tuhan. Karena semakin raya nikmat, semakin berat perlu kepada syukur. Mana nak taban syukur peng seribe dengan peng terturibe. Bi peng seribe ko. Makasih, kajiknya mantap. Terturibe, makasih. Nah, lebih begitu. Jadi semakin raya nikmat, maka seharusnya semakin raya syukur. Yang Nabi karaya nikmat Nabi Allah, iaitu ampun dosa ma taqaddama wa ma ta'akhara. Nukli hidup Nabi pulang pulang. Kalau Nabi ejir ke syakur long Tuhan. Hanya pikiran. Dosa kagak ampun. Syukuri keampunan yang raya tak Nabi Allah. Jadi sama dengan juga dalam hadisnya menceritakan tentang syukur. Waqala dan kali Nabi yunadi yaumal qiyamah, yunada dipanggilkan pada hari kiamat, liyaqumul hamidun, hendak berdirilah al-hamidun, para si hamid tu bikanan orang hamid makna hamid sering katanya bermakna orang memuji. Wayakumu, maka kini Nabi watagamuhui liyakumul hamidun, hendak berdirilah orang yang memuji. Maka berdirilah sabuh jamaah, budoh sabuh jamaah orang watanya. Payun sibulahum liwa'a, maka ditegakkan bagi mereka itu akan satu bendera. Kagbi bendera sabuh, bendera al-hamidun. Fayadkhuluna al-jannah, maka masuk mereka itu akan surga. Jadi dengan membawa benderanya, kelompoknya masuk surga. Fakila, maka dikatakan kahiran sahabat gawat tak gaurunnya, mangat tak gaurunnya, gemuhui mentang dia kumul hamidun, ya yang ramai nama surga. Man wa manil hamidun, siapa yang dimaksud dengan hamidun? Maka nekun Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yazkurunallaha ala kulli halin. Yang gekun hamidun adalah orang-orang yang mensyukuri akan Allah di atas tiap-tiap hal. Orang yang selalu mensyukuri kepada Allah dan kan selalu mendang dalam seluruh hal, dalam seluruh keadaan, orangnya tabi-tabi syukur kepada Allah. Karena kan nikmat Allah tabi-tabina. Hana detik yang hana nikmat. Tegedi pi bak dajak-jak mestipak kaya sakit aki tu, nyen nikmat tengah na padanya. Pun nikmat nyen gak mestipak ngaki, mestipak ngaulai pagi. Yang perlu selamat kau ulai aki humilai je tu. Ulai selamat. Ni kan nikmat ni. Jadi mata hana terganggu, hidung hana terganggu, yang lain hana terganggu, cuma laki sagai berdarah. Jadi makanya tengah mutipak kaya payah kena alhamdulillah ilai tanya. Ingat pula ini le. Tanyanya bejir ke orang yang pikiran selalu negatif. Selalu melihat yang kekurangan, hana tahu yang kelebihan.
Jadi memang uronyo mutipak kaya, aki katanya luka. Tapi yang positif pada saatnya lebih le daripada yang negatif. Karena sehat mata, sehat punyung, sehat hidung, sehat organ lain dalam. Nyen dina nilai ji. Tapi pakai ni katanya yang nak tahu yang mutipak kaya. Nyen ada masalah sabi-sabi. Puji mena ilun. Padahal nak sepuh pergi sembahyang subuh na pun nak jamaah lo. Puji sampai mentipak kaya lagi nyo. Jadi nyan yang ada. Yang kena orang pikiran negatif. Seharusnya baik lagi nyan yang positif. Jadi melihat kepada nikmat-nikmat yang lebih le yang lain. Bahkan pada musibah akinya bahkan hana tahu yang positif jihinan. Bahawa untung dumnan menyobrat lom bagi. Nyan hana berat hidungna. Bahkan nak hana berat karena na yang berat watihnya lom. Jadi nyan geken pikiran katanya yang positif. Jadi orang yang syukur adalah orang yang positif. Yang melihat kepada nikmat, tidak melihat kepada yang bala, yang kekurangan. Maka orangnya sabi-sabi bersyukur. Yang kenyan yang maksud dengan alhamidun li nabi yang pada orang akhirat gemohoi khusus panggilan liyakumul hamidun. Jadi yang maksud dengan alhamidun adalah orang yang mensyukuri kepada Allah ala kulli halin dia ada titip hal. Dalam keadaan bagaimanapun genyan syukur. Sakit syukur, gafin syukur, kaya syukur, sehat syukur. Mana-mana kita sampai syukur, yuda syukur, terus syukur, sabar mendung. Hidayah yang kenya yang tak deknya nyan sampai dalam pikiran tu. Hadis yang lain nekun Nabi alhamdulillahi rahman. Puja ataupun syukur lagi makna yang ikut adalah pakaian Allah. Rida. Tidaknya pakaian. Maksudnya yang kenyan yang layak katanya dari katanya hamba kepada Allah. Syukur. Hana layak katanya untuk mengkritik. Untuk mengkritik Allah. Kiban dah kritik Allah bahawa nasabah kejadian yang terjadi katanya yang tanya hana senang tu. Tanya hana senang, puji meno, ada medih baik meno kejadian. Nyan kufur keken lagi nyan. Nyan hana layak sama sekali dari tidur hamba kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Jadi apapun yang terjadi antara kitanya dengan Allah yang layak cuman syukur, puja, syukur jihad. Nyan nilai dasar tentang syukur kalihna ayat dan kalihna hadis. Faslun ya'lam anna syukra minal maqamatil aliyah wa huwa a'la minas sabri wal khaufi wa zuhdi wa jami'il maqamatil lati sabaqa dzikruha. Ketahui olehmu sesungguh syukur itu daripada makam yang tinggi. Jadi syukurnya berada di posisi yang tinggi tak banding dengan sifat-sifat terpuji yang kalih tabu ikut. Yang baru tabut berarti sabar, ilikutnya na masalah khauf, ilikutnya na masalah zahid. Yang memandumnya adalah sifat terpuji yang na di dalam hati. Kepegah tu bahawa syukurnya termasuk daripada makam-makam yang tinggi. Wahwa a'la, dianya syukur lebih tinggi daripada sabar dan lebih tinggi daripada khauf dan lebih tinggi daripada zahid dan lebih tinggi daripada sekalian makam-makam allati yang telah terdahulu sebutannya. Dari seluruh makam yang kalian dah pegah ikut, pulin lebih, tapi syukur berada di atas segala-galanya mendung. Makanya tuntutan syukur pun terakhir. Tuntutan syukur terakhir. Watailu hata ikut baru pegah tentang syukur. Lianha laisat maksudah mi fi anfusiha. Pakan lebih tinggi makam syukur tabanding dengan sabar, tabanding dengan khauf, tabanding dengan zahid. Karena sesungguhnya makam yang telah terdahulu dilikut, karena sesungguhnya makam yang kali likut laisat maksudah fi anfusiha, tidak dianya itu yang dimaksudkan pada dirinya dan hanya saja diiradahkan akan dia karena selainnya.
Sabarnya kon maksud lidate, kon diri sabarnya yang perle sebenarnya. Na pulain yang dihasilkan oleh sabar. Zahid, kon diri zahidnya yang maksud sebenarnya, tapi zahidnya adalah satu alat untuk menghasilkan pulain. Khauf, kon khaufnya yang perle, tetapi khaufnya untuk menghasilkan pulain. Jadi tujuan je konyo. Sama dengan walaupun sabar, khauf dan zahidnya mempunyai makam yang tinggi, tetapi ini adalah maksud li ghairih. Sedangkan mensyukur maksud li dzatih. Fasabru yuradu minhu qahrul hawa. Maka bermula sabar dimaksudkan daripadanya sabar untuk mengerasi, menguasai hawa nafsu. Jadi sabarnya untuk katanya sanggup mengendalikan nafsu, nyan tujuan sabar. Kalau tak dalam pembahasan ini ikut bahwa makna sabar adalah katanya tak pemenang seruan agama, tak petalu hawa nafsu. Ketika nafsu katanya menginginkan yang mangat-mangat, tapi agama melarang kadang-kadang yang mangatnya, maka dia tak pemenang agama. Nafsu katanya ingin bela tengut, tapi agama giyo ibadat, tak petalu nafsu supaya mangat tak ibadat. Jadi sama dengan tujuan daripada sabar adalah untuk sanggup mengendalikan nafsu. Jadi kan maksud lidatih berarti geyu sabar perle ke pu mengendalikan nafsu. Jadi nafsunya baik sampai lepas kendali katanya, sehingga apapun yang diinginkan oleh nafsu tanya tinggal menuruti mentang, minta cara yang nafsunya berteruk. Baik lagi nya nafsunya di bawah kendali tanya, cara ji sabar. Jadi sama dengan sabar bukan maksud lidatih, kon tujuan diri sabar, tetapi untuk sanggup mengendalikan nafsu. Yang kedua khauf sautun yasukul khaif ilal maqamatil maqsudah al mahmudah. Khaufnya adalah tinuan yang menghalau, boleh yang menghalau orang yang khauf kepada makam yang dimaksudkan, yang makamnya terpuji. Khaufnya untuk mengarahkan orang kepada makam terpuji. Jadi benaya kiban yo no kaluh dah semayang, na betul semayang te anyo na terima oleh Allah, kadang hana terima kiban jara putra lo yang perlu dah perbaiki. Jadi dengan na khauf katanya akan jadi lebih baik. Tetapi menyuhana khauf katanya menganggap mamandumnya bereh, sehingga hana le perlu perbaiki. Kaluh semayang ka bereh tat mantrap tat. Ya, jadi rukuk beres, sujud beres, aman dah. Hana le dah perbaiki karena hana rasa yo seakan-akan ibadat yang kada bubuknya yang jika beres dah, pasti diterima oleh Allah. Menyuka tak anggap lagi nya, maka katanya hana le membuat perbaikan. Dengan khauf maka katanya tetap memperbaiki. Jadi sama dengan tujuan daripada khauf adalah untuk mencapai maksud yang terpuji. Nyanhinan berarti khauf kon maksud lidatih, tetapi juga maksud li ghairi untuk menghasilkan pulain. Yang kedua wazudu harabun minal alaik syaghilah anillah. Zahidnya adalah lari daripada alaik yang membimbangkan daripada Allah. Zahidnya hana galak ke dunia. Karena katanya galak ke dunia, galak ke dunia, maka katanya bimbang dengan dunia daripada Allah. Aduh tu dah ingat-ingat kenan. Tapi kili ke tamah peng lom, banjara bela peng lom, putra tak pegat lom usaha supaya lebih kaya lom. Karena dumnan fikir lom, watihnya lom putra tak pegat lom. Jadi menyuhana zahid, gedanya selalu menjauh daripada Allah. Bahkan takkan menjauh karena gedanya mendekat kepada dunia. Sebab je lagi yang kali tak pegah dalam bab zahid, bahawa hana mungkin katanya tak jauh timur baik jauh dari barat, dah hana mungkin tak jauh barat hanya baik jauh dari timur. Pada buah langkah yang tabut timur, maka katanya jauh dari barat dengan jumlah langkahnya. Jadi
menyodanyo galak kedunya. Padum persen galak kedunya, dumnan berkurang cinta kedunya kepada Allah. Padum persen kedunya mencari dunia, maka dumnan kurang persen dalam mencari ridha Allah. Jadi haitim adanya tanda, haitim tetap penuh. Haitim untukmu 100%, untukmu 100%. Tapi yang dalam lagu cintaku terbagi dua, untukmu 50, untukmu 50. Hai kejandah kena betul pun man. Cok je le toh kena. Jadi untukmu 50, untukmu 50. Sebab begitu cinta kitanya terbagi kepada orang lain, maka berkurang cinta kitanya kepada orang pertama penuh. Hanya mungkin cinta ke orang pertama matang penuh 100%, tapi ini adalah mencintai orang lain dengan jumlah yang sama ataupun di bawahnya. Sebab punya cinta ke A penuh 100%, ke Tijih namu 70%, berarti jumlah cinta kitanya 70%. Kiba memform na 70%, item persen tetap 100. Itu lebih. Menyamanan apabila kitanya mencintai orang lain setelah mencintai orang pertama, maka berapa persen kitanya mencintai orang lain, dumnan ke berkurang cinta kitanya kepada orang pertama. Jadi orang yang hana zahid adalah orang galak kedunya, cinta kedunya. Padum persen galak kedunya, yang keduanya berkurang cinta kepada Allah. Jadi menyamanan gak anjurkan katanya zahid. Zahidnya baik galak keduanya. Ketika hana galak keduanya, maka penuh cinta katanya kepada Allah. Sama dengan tujuan daripada zahid adalah supaya cinta 100% kepada Allah. Yang cerita tagai. Katanya cinta keduanya yang lebih penuh. Nyo Quran dong hidayah. Dong hidayahnya dengan paham 40 jam. Fiat kurang mentang agak habis menying ayuna. Jadi menyingin lagi tangki bocor. Fiat hana tak pasau, so haju mati honda. Pasau sabi-sabi. Ki banjara setiap tengah jak honda boleh pasau menying. Tak surah. Tapi terjadi lagi nya. Fiat kurang dah pegah, enggak ada huru. Yang tanda cinta kedunya penuh. Nya tengah tamita kon cinta ke Allah 100%. Benar cinta ke Allah. Benar. Lagi orang kun dunia tamita, akhirat benar. Tetap berwakil orang. Dunia tak tuntut. Artinya tujuan katanya adalah mencari dunia. Akhirat benar. Baik sampai kosong. Untuk pupu-pupu terjadi jadehna orang akhirat. Dan sampai anak punah itu. Bro pikiran poda tegedi ada pasti akhiratnya pasti hana payah kadang tegedi jadehna bela hana punah adanya kan benar akhirat sesuatu yang pasti maka katanya lebih fokus kepada akhirat dunia mengkena mantapnya baru betul tapi kan nalai tahu tukang rakit bahasanya dunia ada tuntut akhirat benar punya dunia kan benar tuntut maka cinta keduanya lebih daripada cinta ke akhirat. Mempergunakan wate dalam mencari dunia lebih daripada mempergunakan wate untuk mencari akhirat. Cinta keduanya lebih berat daripada cinta kepada akhirat ataupun cinta kepada Allah. Nyan yang kalam pagi peluang. Geyu zahid mangat baikna galak keduanya. Watehana galak keduanya maka cinta katanya penuh ke Allah. Jadi setiap waktu di mana saja kita selalu mengingat kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, mencari ridha Allah, pulam yang dia tak buat untuk mencari ridha Allah. Kan pulam yang dia tak buat ngajak kepeng. Deh perlu aku nyampi je kepeng, sampainya nilai fiat. Aja aulain gede untuk kadah kulit bercoklat, igau icok anu coklat, kulit tinggahinan. Ki banjara kulit bercoklatnya menjadi kepeng. Tajak holain lo migok kali hicok menyik sawit dari bawah sawit nyan ampah sawit kai bawah ki banjara hinan bijak kepeng cara ji pegat ulat karena ampahnya je pegat ke media tanam kulat fikirnya lo mina jadi rata sago hoi tajak yang tak kepeng putra hinan dia guna lain lo hinan putra cara pujak kepeng pakon han pu yang deh ki banjara hinan mencari ridha Allah. Ja aula ilm nya hinan ki banjara dah minta ridha Allah. Putra tak buka yang je ke ibadat. Deh aula ilm putra tak buka yang je ke ibadat. Dia kan pu yang nak peng. Yang dah tegedi umpamanya nak bak jampli likut rumah tiba yang hanabi hotel kita gun kuah ki banjara bujik ke peng olah 500 rupiah.
Nyambah ukuran pikiran dekat ke dunia. Nya tuang pun naik tapu baik lagi. Jadi zahid tujuan adalah untuk lari daripada kebimbangan hati daripada Allah. Maka giyu zahid, makna zahid hana galak ke dunia. Pati hana galak ke dunia, fokus kepada cinta kepada Allah dan mempergunakan seluruh waktu untuk mencari ridha Allah. Nyan zahid. Berarti zahid juga kon maksud lidatih. Wa amma syukuru, adapun syukur fa maksudun fi nafsih, maka dianya syukur itu maksud pada dirinya. Diri syukurnya maksud. Jadi kon untuk pulain menyuzahid baik galak ke dunia, mangat galak ke Allah, mangat menghasilkan ji. Padahal makna zahid baik galak ke dunia. Tapi nyan kon tujuan utama. Syukur, diri syukur maksud lidati. Kon maksud li ghairi. Kon syukur benar mangat pulan. Hanali mangat pulan, diri syukurnya naju maksud. Jadi kan kapah ada pulang putra mana syukur. Sebab menyo yang dah fikir-fikir tanya kan syukurnya putra hai debi sedekah juga dah kenal alhamdulillah kepo mangai ibi lain. Jadi teman dengan maksud li ghairi ti berarti hanam form lah punya lagi nya. Berarti golong dah depu makna syukur. Menyo mentang syukur yang nyan maksud li ghairi berarti golong dah depu makna. Tak pereh mentang panjang keberah panjang dah mentang. Jadi yang jelas syukur bukan maksud untuk pulain, tetapi maksud pada diri syukurnya naju. Yang kedua menyo syukur maksud lidatih berarti jihnya sasaran kon li alat. Yang lain alat gunakan. Yang lain alat memandu. Blender alat. Pulom kompor alat. Kon maksud untuk pajuh kompor. Kon maksud untuk pajuh blender. Maka baik fikir warna kompor putra yang lebih baik. Ada bergapu warna masak kuah sabanci. Ka kemudian naju alatnya betul-betul tahu warna hana masalah. Yang maksud kuah bermangat. Bahkan karena kuah apa jauh? Kon kuah untuk maksud ke kompor. Ya benar. Jadi syukur adalah maksud pada dirinya. Yang kedua, martabat syukur di atas martabat sifat-sifat yang kali hendak ikut. Lebih tinggi syukur daripada sabar, daripada zahid, daripada khauf dan lain-lain. Walidhalika, karena demikian, karena syukur adalah maksud lidatih, la yang qati'u fil jannah, han puntung syukurnya dalam surga. Jadi syukurnya maksud lidatih, sehingga dari dunia kan sampai truk wal akhirat, sampai truk dalam surga syukur mentang na dahid hanali. Dahid baik galak ke dunia, pani dunia di akhirat. Oka tabu makna lain. Baik galak ke kesenangan akhirat. Tiada kan apa payah galak lah. Tinggal menikmati mentang. Seluruh kenikmatan akhirat jika diberikan tanya menikmati itu sagai. Hana perlu pegah baik li. Memang urang hana zahid li di akhirat. Karena di akhiratnya urang mempunyai rumah mewah, mempunyai makanan yang mewah, memandung serba mewah. Jadi tak pegah tu buzahid. Menyebut zahid teman dengan baik dalam surga, lu lang neraka. Idunya buzahid, idunya lu lang neraka. Artinya kehidupan di dunia harta, makanan hana mewah, pakaian hana mewah, kenderaan hana mewah, rumah hana mewah, pas-pasan mantong jid tak ibadat kasihnya. Berarti udip dalam neraka dunia. Nyan zahid. Karena kitanya kata fokus untuk mencari ridha Allah. Sedangkan di akhirat rumah mewah, kenderaan mewah, makanan mewah, paling nak zahid. Berarti zahid hana perlele wa akhirat dunia mantong. Kemudian khauf ya tu terima ibadat Tuhan. Orang akhirat mereka utama lan surga jika terima pulang fikir terima Tuhan atika. Berarti juga kadruk pada diki aman. Maka khauf hana perleme wa akhirat li. Dan urang akhirat lan surga memang hanya ya li. Urang leh ya dunia hana li ya wa akhirat. Urang hana ya dunia ya wa akhirat. Wate dunia sapu dan ya tu. Tang dunianya kami dunia mandu. Menjekat ke akhirat, surganya tika teratanyo. Sapu dan ya li. Nyan urang akhirat muduk jantung tu. Hana mati tiga tu. Jadi urang yang hana ya dunia ya wa akhirat. Orang yang kasih yo hina dunia, hana yo tak boleh akhirat. Begitu terus akhirat langsung aman.
Karena kasih khauf, dengan khauf genyan selalu memperbaiki dirinya sehingga hanali kejahatan, hanali sifat-sifat yang buruk baginya. Ibadat kabeh butuh mandum. Maka Allah keterima ibadat terus akhirat kau runyan aman. Menyamanan khauf memadai di dunia hana terus akhirat. Sabar memadai dunia hanali di akhirat. Sedangkan syukur dari dunia sampai dalam surga. Yang tanda syukurnya adalah maksud lidatih, maksud pada dirinya, bukan maksud untuk selainnya. Walidhalika, karena demikian, la yanqati'u fil jannah, tidak putus khaufnya, syukurnya di dalam surga. Walaisa fiha taubatun, padahal tidak ada dalamnya surga itu taubat. Hana taubat di dalam surga. Wala khaufun, hana khauf. Wala sabrun, hana sabar. Wala zuhdun, hana zahid. Wa syukru daimun fil jannah, syukur kekal tetap ada di dalam surga. Walidhalika, karena demikian dekun ya Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nada dupu dia nyanjik dari syukur dalam surga. Betul lewat dekat. Wa akhiru da'wahum, akhir doa mereka itu ahli surga di dalam surga yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang alhamdulillahnya syukur. Alhamdulillah syukur. Oh dah pegahnya puja, ada puja be syukur. Cuman karena syukur hana ada depolom tentangnya kan syukur. Tapi alhamdulillahnya syukur. Karena orang ada gekeun alhamdulillah gedepuan nikmat dari Allah, maka gekeun alhamdulillah. Tapi mi hana gedepuan nikmat daripada Allah, hanggekeun alhamdulillah. Sama dengan urang keunyan urang depuan. Beda ngan tanyakeun, menyo tanyakeun lagi keun di HP, ada kali direkam. Leuh direkam dah bodek ikeun di HP. Alhamdulillah rabbil alamin lagak dikeun tanyakeun. Tayang HP poro gedepuan nikmat daripada Allah, hang itu oleh. Karena hana itu puas, maka nikeun karena kad rekam. Tanya manusianya, akhir zaman rekaman tagayangna. Padahal kau bisrikah, alhamdulillah. Putra ile sampai payahkeun alhamdulillahnya. Hana ada dupu dasar ji pakeun takeun alhamdulillah. Jadi makaji lagi rekaman tagai. Nyo menyo tatupu pakeun takeun alhamdulillah. Pakeun gedanyo memuji Allah karena gedanyo mengetahui bahwa nikmat datang daripada Allah. Mengetahui bahawa nikmat daripada Allah nyanda juga syukur, maka kun alhamdulillahnya adalah syukur. Jadi sama dengan ahli syurga setelah menikmati bumantang nikmat, maka urungnya nekun ba ujung nikmatnya alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan urang dalam surga mantangna syukur. Tapi tidak ada satu dalil pun yang menceritakan bahawa dalam surganya na urang zahid, na urang yang bertobat dalam surga, na sabar dalam surga, hana adanya. Mensyukur na dapat. Dan engkau ketahui demikian dengan bahawa engkau ketahui akan hakikat syukurnya, kan? Pakan na syukur dalam surga, pakan syukurnya derajat di derajat yang paling tinggi. Nyohino katanya perletu puile hakikat syukur. Ataupun syukurnya sebenarnya putra. Wa annahu yantadimu min ilmin wa halin wa amalin. Dan sesungguhnya syukur, dan sesungguhnya syukur tersusun daripada ilmu, hal, amal. Lebohnya, gabungan lebohnya jadi syukur. Yang pertama, syukur benaile ilmu. Harus ada yang perle tatupuah. Yang kedua, hal. Nasabah keadaan yang na dalam jiwa kitanya. Yang kedua, amal. Ada satu perbuatan yang dilakukan setelah ilmu bunuh. Jadi yang pertama ilmu, maksudnya tepuah, putra ada tepuah. Putra yang harus ada tepuah. Kemudian halnya adalah keadaan yang na dalam hati dari tepuah bunuh. Ketika tak tepuah adanya, maka menolak mati. Yang kedua amal, begitu na adanya lamati, maka terjadilah sabah amal. Gabungan le perkaranya yang kenyan yang dinamakan syukur. Amal ilmu fal ilmu bin ni'mah wal mun'im. Adapun ilmu, maka dianya itu mengetahui dengan nikmat
dan mengetahui dengan yang memberikan nikmat. Yang sering orang mengetahui dengan nikmat. Sakana yang menguntungkan yang nikmatnya gedepo. Tapi munaim kena tak gedepo li, gada. Dua wasai. Pokok ji na makanan pajuhnya ile. Masalah sobi makanan agahom. Paling-paling kerlin juga mengasih bo. Nang tagay menyuna. Be ana mengatagay da pajuh drago. Jadi pada hari yang perlu kita ketahui, pertama nikmat. Nikmat harus datupu. Karena gedanya yang tidak mengetahui kadar nikmat, maka gedanya tidak akan banyak berterima kasih kepada yang memberikan nikmat. Yang lagi kameng cibi masabo kilau ke kameng. Hana rejana atau rejana iplung na. Dipikir ada nerome. Pam tadi na tigo. Bengeh kameng beli ada tanya. Kok bro akai urusnya enggak rom lung le pu beno bate kuning bayi. Akan karena kameng tidak mengetahui nyan adalah nikmat yang lebih raya daripada on rumpun. Tapi menyatabi rumpun yang dekhem. Menyatabi mu bengi ikira tarom ji karena hana itu pu. Menyamanan gedanya harus mengetahui nikmat telepon tabo. Kedua, gedanya harus mengetahui mun'im, siapa yang memberikan nikmat. Pakan orang yang diberikan nikmatnya gedanya. Karena orang yang memberikan nikmat kepada umpama haji, kepada tabo dinas. Tapi nikmat lu tapi penggurunnya. Nah, tapi peng 20 juta. Tapi pakan tapi karena kali lebih gedanya oleh 200 tu. Jadi sama dengan tukar-tukar belah-belah hajinan. Tetapi pemberian Allah ke gedanya putra yang pernah tabi gedanya ke Allah. Yang perlahan tu lah. Jadi mengetahui dengan nikmat, yang kedua mengetahui dengan pemberi nikmat, mun'im. Bi'anna ni'am, putra yang harus tertipu pada nikmat dan pemberi nikmat, bi'anna ni'ama kullah minallah ta'ala. Dengan sesungguh nikmat seluruhnya datang daripada Allah. Nya nilai yang paling tepu. Mamandum nikmat yang na bagtanya, seluruh nikmat yang kata nikmati mamandumnya daripada Allah. Wa huwal munfarid bi jami'iha. Dianya Allah itu yang infirad dengan seluruhnya nikmat. Nikmat dari Allah dan tok tidro Allah dalam memberikan nikmat gedanya hana ikut campur orang lain. Hana ikut campur bak padi. Benti otelih panen padi, yakin bak padi. Terima kasih bak padi. Olehnya bak tanah, terima kasih tanah. Karena bibo padi gedanya. Hana roh nyan mamandum. Jadi bak padi hana ikut andil dalam memberikan nikmat katanya. Tanah hanathid. Tetapi nikmatnya dari Allah ke katanya rod bak padi debit. Rod bak padi, ke bak padi hana boleh lagi terima kasih. Karena ji hana ikut bahagian. Nya kan ilmu ilmu artinya nya menyangkut dengan keyakinan. Cik kembali dalam pembahasan tauhid. La syarikalah, tidak ada syarik bagi Allah. Pada tempat yang lain, esa Allah dalam berbuat. Esa Allah dalam berbuat. Artinya tidak ada perbuatan bagi selain Allah. Tidak ada satu pun di antara makhluk yang memberi bekas dalam satu perbuatan. Walaupun boh padi jitu biat bak padi, tetapi bak padinya hanya ikut bahagian dalam petebiat boh. Tetapi Allah yang mengatur boh padi dari bak padi. Oh perlai kepada subur, Allah yang pesubur. Tak pegah maka nak ikut bahagian lom baja hanathid. Allah yang menyuburkan tanaman walaupun pada saat tabuh baja, tapi kon baja yang pesubur. Nyatanya yang perlai. Jadi baik masalah dengan ketauhidan tanya. Bukan. Jadi yang perlu kita yakin bahwa nikmat memandum daripada Allah dan Allah infirat sendirinya dalam memberikan nikmat. Wal wasaid kulluhum musakharuna maqhuruna, dan sedangkan wasitah
Wasitah lagi bak padi buno. Nyan wasitah. Kemudian hartanya pemberian daripada gopnya wasitah. Kemudian apabila datang rezeki kepadanya ngantar kerjanya wasitah. Sebab yang perle jino seluruh nikmat kaitkan langsung kepada pemberi nikmat ile. Lebih tahu wasitah. Wasitah adalah perantara. Perantara adalah melakukan perintah daripada pemberi. Ini kan cuman kurir, pengantar. Jadi naurung gebi sesuatu ke katanya, gekirim melalui sabah kurir. Yang adalah cuman urangnya pajuh gaji buat urang je. Hana perlakuan terima kasih. Kirim barangnya ke bulan, apa yang gerok ke. Jadi je urang pajuh gaji. Kau pasal dia terima kasih keji. Nanti ada terus awak pos entak barang dan terima kasih masa ke takdir rona pemurah tak rona binyo gelung. Ini nak tepu padahal. Ini cuma dia nak entak mantau. Bahkan ini nak gaji bayar entaknya. Ka terima kasih keji. Cuman ke basa-basi sesama manusia aje. Tapi bersadar dalam hati danyo bahawa nyan cuman pengantar yang jih juga payu gaji. Yang perlu kita ingat puno bahawa nikmatnya adalah dari mun'im, daripada Allah. Yang Allah sanggup memberikan nikmat tanpa wasitah, tapi Allah telah memberikan melalui wasitah. Allah memberikan dengan ada perantara. Sedangkan dari kekuasaan Allah sanggup memberikan nikmat tanpa perantara. Maka perantaranya hanya ikut bahagian dalam pemberian nikmatnya yang kepadanya. Maka ketika datang nikmat yang perlu kaitkan secepatnya kepada mun'im, hilangkan wasitah kat tengahnya. Apakah wasitahnya kerja katanya? Apakah wasitahnya adalah tanaman? Adapun barang apa mantang yang datang rezeki katanya melaluinya, nyan adalah semata-mata wasitah. Wal wasaid kulluha musakharun maqhurun. Wasitah memandum musakhar lagi makhur, tabah, iaitu urangnya adalah tunduk di bawah perintah daripada mun'im. Jadi qahri makhur sering lam tak dengar kata-kata hinan qahri. Qahrinya puatra sebalik ikhtiar. Qahri sebalik daripada ikhtiar. Contoh, menggerak mata, meklep mata, nyan gerak qahri. Hana dah rencanakan, meklep beroi. Menyunan rencanakan memang berdua kalau meklep mata dari bengah dulu hat. Mudah dudum dan tayang lom kupu meklep. Hana tak klep. Apakah hana meklep? Tabi-tabi meklep. Nyan gekun gerak yang qahri. Kon satu perbuatan yang getanya merencanakan. Tetapi adanya terjadi sendirinya yang gekun qahri. Lawan ji ikhtiari, tacok sama benda tapi nah. Nyo ikhtiari, memang katanya merencanakan. Ini nilai perbedaan antara qahri dengan ikhtiari. Makhur adalah orang yang bergerak secara qahri. Makhur orang yang bergerak sesuatu yang gerakan jinyan gerakan qahri. Tidak ada rencana daripada haji. Yang ke menyogo pegat ke contoh badan yang tanya meklep mata nyan gerak qahri. Tanya gekun makhur. Menggerak on kaye, daipot angin. On kaye tidak pernah merencanakan gerak. Tetapi jinyan bergerak sendirinya jutakun tanpa ada rencana. Maka geraknya dinamakan qahri. Un kayenya adapun bak kayenya disebut dengan makhur, sesuatu yang terjadi gerakan pada haji tanpa direncanakan. Yang mana makhur. Jadi tanya selaku penerima nikmat. Allah pemberi nikmat. Allah yang ikhtiari. Sedangkan wasitah jalan datang rezeki kepada katanya, jalannya wasitahnya makhur. Jih terpaksa, bukan merencanakan. Citanya yang bak padi, pajan naik rencana nak beri rezeki katanya. Citanya yang bak tanah, pajan naik rencana tanah nak beri rezeki katanya. Artinya di
Yang pertama, memang tidak direncanakan, tapi direncanakan atau tidak, bila Allah telah merencanakan, Allah telah mengiradah, tetap rezekinya untuk baktanya melalui wasitah benar. Jadi punya wasitahnya gerak kahri, hana perlu lagi terima kasih kepada wasitah. Jino ketika kita dapat pasang pipa iya dari rumah gop betruk ke rumah dayo. Truk iya dengan hana truk iya tergantung ide buka keran po hana. Nah silang tikrek dari rumah gop rumah dayo ide pakai keran. Menyo ini bi iya katanya buka keran maka iya truk rumah dayo. Menyo hana buka keran maka iya hana truk. Baik wadai truk dia kata cum-cum tilang. Terima kasih tak tilang alah nadro ko cukup gop akai katim bi iya kelong hana kabuno kah nangan mano. Kan ba urung je pai takun. Kena tilang hana tepu beji. Hana saboh hana prinsip untuk memberikan dan hana ide untuk hanabi hana sapu be menyotehah keran iya ija yulamnya menyohana tehah hana iji hana sapu be jadi katanya be truk bak tingkatan urang pungo yang jak com tilang wate iya itu biat nak tilang beje urang pungo lagi nya. Tetapi ingat, pakan ia tibik rak hilang urang pormoh je gak tak akai ge buka keran. Maka na ia ya kena. Terima kasih ba urang pormoh, kon terima kasih ba hilang. Ketika hana ikran ia kena busuk dada ke mana nak begat man. Kadang po bengih pormoh je hana ge ia kena. Baik bengih ke tilang, tinggal cok tilang peh-peh. Dia dah peh-peh tilang tu kali ukur ada yang buka air han role kami bocor dah jalan tu. Bengih ke tilang hana salah. Jadi salah hana tilangnya god akai bihana ji jihnya adalah makhur nyan surah makhur. Jadi wasitah antara porumoh siblah dengan rumah udanyo wasitah ji adalah silangnya cuman perantara. Apabila urun je kena bi maka truk bagdanyo ni hana gebi hana truk menyoka ge peleuh silang bihana pai pu bengih ro ji begah tilang tak bengih ko lem menokon ngai tibit ira long rumahnya. Tapi hana terima kasih wujud nyo walaupun dibuka keran gede hang ko peleuh iye gimana buat putra ini begat le tilang sehingga ada orang rumah belah dia buka keran ipas telangnya hana ku bi iye kurun je ha ji pu sapu je buka tetap nah hana tetap hana jadi silangnya hana sapu pi nyan kenyan yang gekeun wasitah dan ken silang manteng yang wasitah seluruh yang menjadi perantara yang nampak ji datang nikmat bagdanya melaluinya mamandumnya adalah wasitah ken bendanya yang memberikan nikmat katanya tetapi yang memberikan Allah semata-mata. Maka syukur katanya kepada Allah hana perlu syukur kepada wasitah. Nyan ilme untuk terjadinya syukur yaitu katanya perlu tadapu yang bahwa nikmat memandung dari Allah walau hek tak kerja walau hek tak kerja lihat tak kerja dari bengah terus support ke gede bipeng igap tertur be pegah le dah hek kerja orangnya bopeng tertur be ka kemenan ku ka kemenan Allah Taala biyan peng tertur be nya Allah yang bi kon kerja yang hek dia yang kenya mak pegadahnya sebab tanya urung com tilang sebab tanya urung com tilang maka jika keimanan urung com tilang hek tak dapat menyemantangna tilang god tak akai item bi ia katanya yang cukup berat iman payah dapat duduk atau butuh urungnya maka yang kenyan tingkatan katanya menyemantang menganggap nikmatnya dari wasitah dari mana datang rezeki part yang tak terima rezeki tak anggap yang ke sesuatunya yang memberikan rezeki katanya nyan menyo lagi nyan pikiran katanya hana menjan katanya syukur kepada Allah ketika orang diberi sedekah katanya yang terasa dalam dada katanya adalah kebaikan pemberi sedekah walau tak ucap bak lidah alhamdulillah tapi nyan urang hana syukur tetapi nya urang munafik le hana syukur munafik long hana syukur pakon hana itu punya nikmat daripada Allah ipikir dari urangnya munafik pakon nikmat dari urangnya yang dikeun balidah alhamdulillah le hana syukur munafik long maka ji menggunakan bahasa alhamdulillah ketika datang nikmat mesti setelah mengetahui bahawa nikmat datangnya dari mana.
ka yakin bahawa nikmatnya dari Allah, walau urangnya bi, tapi Allah yang memberikan, urangnya cuman makhur, cuman ada diatur oleh Allah, berikan, maka diberikan. Karena harta dalam dunianya memandu milik Allah, baik lam jaro katanya maupun lam jaro gob ada Allah. Tetapi katanya hanjit dacok harta milik Allah yang berada dalam jaro orang lain, kecuali orang lainnya memberikan kepadanya. Ketika orangnya memberikan kepadanya, nyan kon dari orangnya, tetapi Allah yang memberikan. Karena Allah yang pertama lamate orangnya. Pinah harta drog ladung bi gede. Pinah hino bi gede. Lagi yang dicukeh oleh Allah lamate, maka menang yang terjadi. Sama dengan harta milik Allah yang yubi juga Allah, tetapi yang truk bak jaro katanya melalui jarogo. Ingat, urangnya adalah wasitah semata-mata. Nyan makna makhur dan musakharun lagi nyanci. Karena maknanya tunduk taban cina. Wa hadhil ma'rifah wara at-taqdis wa tauhid, dan ini makrifah tepua bahawa nikmat daripada Allah yang benar gebunan makrifah. Makrifahnya berada di belakang takdis dan tauhid. Dilikut takdis, dilikut tauhid, ada makrifah telefon. Leh makrifah baruna takdis, lehnya baruna tauhid. Takdis adalah mensucikan Allah daripada yang hana layak. Tauhid mengesahkan mukaddas. Tauhid mengesahkan bahawa zat yang maha suci, zat yang tidak ada yang hana layak, zatnya hanya satu, yang disebut dengan tauhid. Jadi mengesahkan zat yang mukaddas. Takdis adalah membersihkan, mengiktikadkan suci Allah daripada sesuatu yang hana layak. Ba Allah. Yang lagi yang kalihna sifat-sifat yang kagak bahas dalam tauhid, bahawa zat Allah hana murakkab, tidak ada zat yang sama dengan Allah, macam-macam dunia adalah takdis. Di belakangnya terjadi makrifah telefon. Kitanya mengetahui bahawa nikmatnya memandum datangnya dari Mun'im. Nikmat yang teruk bagiannya diberikan oleh Mun'im. Mun'im maha suci daripada sifat yang hanagat. Dan Mun'imnya hanya satu, tidak ada dua. Tidak ada taksir, tidak ada ikut andil, wasitah dalam memberikan nikmat. Yang kedua tauhid, mengesahkan Tuhan di dalam memberikan nikmat kepada kitanya, sehingga apabila kitanya tak anggap bahawa bak padi na ikut bahagian dalam memberikan nikmat, apabila tak ikut kerja kitanya na ikut bahagian dalam memberikan rezeki kitanya, maka kitanya tidak mengesahkan Tuhan di dalam in'am, tidak mengesahkan Tuhan dalam memberikan nikmat. Dalam bahasa yang lain, kitanya tapu syirik, tapu syarikat Tuhan dalam memberikan nikmat, maka iman hana. Karena iman adalah orang yang mengesahkan Tuhan. Sedangkan katanya tamu Tuhan kepada hilang, tamu Tuhan kepada bapade, tamu Tuhan kepada kerja. Karena tak anggap kerja katanya ikut bahagian dalam memberikan rezeki. Karena tak anggap hilangnya jih roh dalam memberikan nikmat katanya, kon semata-mata jalan, tetapi jih ikut bahagian, maka hana terjadi tauhid. Jadi makrifahnya adalah di belakang daripada takdis dan tauhid. Maka sesungguh keduanya, takdis dan tauhid, itu masuk kedua-duanya ke dalam syukur. Jadi ilmu yang kekun mana ilikut, tapi leh ilmu na takdis, leh takdis na tauhid. Sedangkan ilmu adalah bahagian daripada syukur. Menyamanan ilmu bahagian daripada syukur, takdis dan tauhid juga bahagian daripada syukur.
Gedanya han mungkin tak syukur kepada Allah apabila tak anggap na selain Allah yang memberikan nikmat kepada gedanya. Sedangkan bunuh gedanya membutuhkan kepada syukur fi kulli halin. Setiap hal harus syukur kepada Allah karena memandum nikmat datangnya daripada Allah. Apabila tak anggap na nikmat yang kon daripada Allah, maka gedanya han akan dah syukur kepada Allah. Man punya nikmat datang daripada Allah sehingga berhajat kepada syukur. Nikmat di akhirat lebih hela daripada nikmat di dunia. Nikmat dalam syurga lebih hela daripada nikmat di dunia. Menyemenan syukur dalam syurga pun lebih hela daripada syukur di dunia. Bali rutbatul ula fi ma'arifil iman at-taqdis. Bahkan derajat yang pertama pada ma'rifah iman adalah takdis. Ini di dalam derajat iman, dalam derajat keimanan yang pertama adalah takdis. Kemudian apabila engkau mengetahui akan satu zat yang muqaddas dan engkau mengetahui sesungguhnya pekerjaan tidak ada muqaddas melainkan satu, maka dianya itulah tauhid. Jadi antara takdis dengan tauhid, takdisnya membersihkan, menganggap maha suci Tuhan daripada sifat-sifat yang hana layak bagi Tuhan. Kemudian yang katakan takdis. Kemudian kitanya meyakini bahawa zat yang muqaddas guna hanya satu, hanya dua, saboh sagai. Yang dinamakan tauhid. Jadi yang kenyan keimanan. Jadi diawali oleh takdis, kan diawali oleh tauhid. Sebab yang diawali oleh tauhid mengesahkan, yang esahnya puatra. Yang tak pegah hanya satunya puatra. Maka diawali dengan takdis. Zat yang maha suci, kemudian zatnya hanya satu, maka di belakang tauhid ada takdis. Jadi gabungan duanya adalah keimanan, ataupun sebenarnya keimanan pada tauhid, tetapi di belakang tauhid lebih awal lena takdis. Kemudian iza alimta anna kullama fil alami fahuwa mawjudun min zalikal wahid wal kullu ni'matun min khassah fawal hamdu. Kemudian apabila engkau ketahui sesungguh tiap sesuatu yang ada di alam, maka dianya itu mawjud daripada demikian satu benar zat yang muqaddas, zat yang suci hanya satu. Kemudian seluruh yang ada di dalam alamnya memandumnya mawjud daripada zat yang satu benar. Nah, dunia baik dah bicara atau dunia buah mana ayat tak tepat. Dunia dan isinya dari Allah. Langit dan isinya dari Allah. Kursi dan isinya dari Allah. Aras dan isinya dari Allah. Jadi memandum yang mawjudnya berasal daripada wahid, yaitu Allah. Wal kul ni'matun min khassah, dan memandumnya nikmat daripadanya Allah, daripadanya wahid secara khusus. Hana sesuatu yang lain yang ikut bahagian dalam memberikan nikmat. Nyan menyonyan kata tupu fahwal hamdu, maka dianya itulah hamdu. Yang kanya hana payah keun tapu. Lidah tidak bergerak dalam keun alhamdulillah, tapi puja karena puja adalah mengetahui bahawa seluruh yang adanya daripada Allah dan memandumnya adalah nikmat daripada Allah, tidak ada ikut campur orang lain dalam memberikan nikmat. Nyen ka pujanya. Tepuannya puja. Maka lehnya baru itu biat bak lidah alhamdulillah. Leh dasar na alamati. Jadi jahile yang payah guna. Tetapi menyo na bak lidah hana bak ate hanjit ke puja. Maka lumbuh nan menopu ulok-ulok nanji. Lama hati katanya orangnya memberikan nikmat katanya. Bak lidah takun alhamdulillah ulok-ulok. Nyo lagi katanya tak ulok-ulok tira orang wate talake mutang peng baji hanibi. Abi mutang peng tiat tham karat ka an. Nah orang lain kedengar badum berlepeng siuta nyepat. Leh jok peng takun bak urang je. Mengasih boh.
Mengerti yo? Kali ka bantu lo mengerti. Nya ulo-ulo nanyi. Karena tatupu ji hanai bantu nya. Tapi dak keun terima kasih ke ji. Makanya keun ulo-ulo dan tigap nya lagi nya. Nyopat orang bini amat kedeh tak keun terima kasih. Nanyi ulo-ulo. Maka jadi ketika ada orang diberi sedekah ke kedanya, yang dalam jiwa kedanya so yang binikmat orangnya. Tapi tapak sadar keun balidah alhamdulillah puja ke Allah, Allah binikmat gelung. Latih kedanya keun ji ulo-ulo. Yang kerja keun pujanya asal kai debit balidah alhamdulillah ka puja keun ulo-ulo nanti. Lebih parah lah. God im daripada keun. Cibanci yang betul, hati lagi betul. Katanya harus meyakini bahawa seluruh nikmat datang dari Allah. Bunuh kali dah pegah alamnya memandum. Yang kabeh ke alamnya mandum kabeh. Maka sering lu gambar sabi kan amin. Lu gambar pun lu gambar bumo, bak dengar. Olehnya dikelilingi oleh langit pertama yang hinan bulan. Olehnya dikelilingi oleh langit kedua hinana pulau planet ji langit keleh langit keput nama tauro 567. Olehnya lungga malam bulatan yang selanjutnya yang lebih raya nyan nama ji aras kursi yang di sinan terdapat banyak bintang-bintang. Olehnya lungga malam di atasnya na aras yang di sinan tidak ada bintang. Maka kekenyan adalah falak atlas gundul kosong hana tapuna. Jadi mamandumnya adalah alam. Jadi kehabis cerapeh nak tanya li. Karena hidup dalam bumi. Jadi kau hidup cerapehnya luar arah gede. Memang tiroji ana alam bumi yang ribut. Nyan alam. Jadi alamnya mamandum dari Allah. Artinya ada alamnya mamandum dengan nepena oleh Allah. Dan mamandumnya teruk bak matauronya nikmat daripada Allah. Beda begah lu hana urusan dengan matauroh. Ho mereka kedebih nak kedebih ketan kedihkan. Ci pelajari begat. Hudip kedayanya berkaitan dengan matauroh atau hana. Jioh mantau matauroh daripada buma gabuk urang mantau dunia. Karena begitu dunianya jioh dengan matauroh, maka dunianya akan kedinginan, maka akan membeku mandum. Mam yang beku pertanyaan malam dan jalan. Aki-aki dia kamu cor lam Nya ada gede hana mati dia jeung ngalupianya. Nah salah ti mati tu. Jadi baik begah lu hana hubungan dengan matauroh kan. Jadi mandumnya mandum nak ada cok manfaat lagi tanya. Tinggal itu tupu dengan hana tupu nya tak beda aji. Oh hana aku tupu ilung na urusan dengan matauroh. Oh hana mufom ilung na urusan dengan planet bulan. Hana mufom kan hana hubungan. Jadi mamandumnya adalah nikmat daripada Allah. Sehingga nekeun ide khuliqalakum Innallaha khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah menciptakan untuk kamu. Ini memang ma fil ardi, tetapi langit juga berhubungan. Apa? Ya, yang ada di langit lagi bunuh matauro. Bukan. Nyan-kenyan yang perlu kita meyakini bahawa memandum alam adalah dipegat oleh Allah. Dan memandumnya adalah nikmat khusus dari Allah ke kedanya. Jadi menyodunya langit matauro Allah yang membuat adanya ke kedanya. Mentruk bak cerapai taboh pekan nak bayang cerapainya utusan daripada Murwa. Wadai truk bak peng 50 ribu yang ibi le sidit ke kedanya. Pekan gabuk detat akan sidit memberi nikmat ke kedanya. Watena tak gerak-gerak jaro becut dajak ublang dah cematok ibi peng gap 100 ribu. Pekan nak tak fikir cematok kedanya memberikan uang ke kedanya 100 ribu. Dunia mentang Allah pegat. Terus apa yang terterbe ke pemberian cat cuma tok danya bunuh. Apa pasal? Nyan yang perlu pegadah ile. Pegadah menganggap perantara sehingga datang rezeki ke danyo. Bekna anggapan bahawa wasitahnya adalah jihnya ikut bahagian, adapun jihnya adalah yang memberikan nikmat kepada danyo. Tetapi memandung nikmat daripada Allah. Leh tak yakin lagi nyan baru. Ibi pengi gaut 50 ribu. Alhamdulillah ikan lidah. Karena tak yakinnya ada Allah bi. Tapi yang gura, pakan yang 50 ribu yang daripada Allah. Wadalah tak kemukah iblang tibit badi di 2 ton, pakan hana alhamdulillah.
punyan kon dari Allah, oh menyeduatan dari Allah, buka misal tanah sinalih itu biar pada pi sinalihnya 20 kilo mau riba 3 kilo je kepen 100 riba nyan hana alhamdulillah kon rezeki daripada Allah baik tibit sinalih guys habis pangkai 2 juta yang ada debu habis pangkai 2 juta iwa pen 100 riba pegang dah sayu kecil minta hati badan pajana perintah long sabak kuyu pula pada kapa habis pen 2 juta tinggal gabuk dengan pen 100 riba yang lunuk bi ke draw ke 100 riba ke kerja atau hana dunan lunuk bi jadi hana ada tepu itu bahwa 100 riba adalah pemberian daripada Allah, nikmat daripada Allah. Maka berapapun yang katanya merumpuk rezeki, baik melalui kerja atau hana melalui kerja, data gede pina ada kerja, maka kerjanya tidak memberi bekas dalam memberikan rezeki katanya. Tetapi yang memberikan yang memandum adalah Allah. Maka berapapun jumlahnya melalui atau tidak ada perantara, maka memandumnya daripada Allah. Maka katakan alhamdulillah, puja ke Allah karena nikmatnya datang daripada Allah. Hei turah ni lagi kan? Bana alhamdulillah li rugo 2 juta. Rugo 2 juta nampak pen 100 riba yang payahkeun alhamdulillah. Memang lagi nyan. Memang lagi nyan karena nya nikmat daripada Allah 100 riba nyan. Jadi wan ni'ma wal kul ni'matun min khassah. Memandumnya nikmat daripada Allah secara khusus. Nyan apabila ka tatupu yang lagi nyan fahwal hamdu. Awak ada kita hari puja ini hana keun tapu. Jadi pujanya lambatin sagai. Yaitu getanya tatupu bahwa seluruh nikmat adalah daripada Allah ke getanya tanpa perantara. Yang dinamakan puja. Yang kata puja Allah. Menyuk kata tupunya daripada Allah. Walau hana takun balidah. Wa ila hadha tertib isyarah. Dan kepada ini tertib isyarah dengan ke Nabi SAW. Nyot tertib yang kali dah pegah benar. Takdis, tauhid, hamdu. Mengisyarahkan kepada tertibnya oleh ke Nabi SAW. Mangkala. Siapa yang berkata subhanallah, maka baginya 10 buah kebaikan. Dan siapa yang berkata la ilaha illallah, baginya 20 buah kebaikan. Dan siapa yang berkata alhamdulillah, baginya 50 buah kebaikan. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Subhanallah adalah takdis, mensucikan Tuhan daripada yang hana layak. La ilaha illallah mengesahkan bahawa Tuhan hanya satu, tidak ada dua. La ilaha illallah disebut dengan tauhid. Alhamdulillah adalah puji. Man kejadian kanya lagi nyan mana baru terjadi puja, baru truk katanya kepada meyakini nikmat daripada Allah apabila katanya meyakini bahawa Tuhan itu satu. Leh tayakin Tuhan zira dan tayakin nikmat mandum datang daripada Tuhan, maka meyakininya yang kenyang dinamakan puja. Sama dengan pujanya didahului oleh tauhid ikutnya. Sebab banyak Tuhan, maka syukur katanya kan ke zira Tuhan, kan ke Allah tu. Nah syukur lah ke Tuhan lain. Tetapi baru terjadi syukur katanya hanya kepada Allah apabila katanya mengesahkan Allah. Putra yang tak esahkan, zat yang mukaddas. Maka sebelum puja ada takdis, kemudian tauhid, kemudian baru syukur ataupun tahmid. Menyata ucapkan bak lidah, pertama subhanallah, kedua la ilaha illallah, keempat alhamdulillah. Kebiasaan balik dalam subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, duda la ilaha illallah. Tapi dalam hadisnya tepat mengisyarahkan lagi nyan, maka kecok adinya nak kecok adi je. Sebab ini menyo renjareng wate gato dapu likut ruang tamu ike bereh cocok tak be sampai pi duduk dapu ike ruang tamu likut han cocok tapi punya tamu mbak tabah rumah dapu hina naju bereh cit lagi nyo pujit bereh teman. Jadi urusan magunnya kenapa saya likut bantruk magun jile karena nyemong. Jadi nyorun jarang pu yang gad mandum. Tanya yang salah-salah.
Kejut susunan hadisnya cocok radat. Nanti ada cocok hadis je, ideh lain cocok jilam. Ideh lain isyarah, hino lain isyarah. Mam yang tanya orang bangai memang kata kai. Kejut dia kata po tertib ji. Wahada ini pakon lagi nyan karena takdis dan tauhid masuk kedua-duanya di dalam puji dan ziyadah. Jadi tauhid, takdis itamong dalam pujo dan ziyadah na tamah baju dalam kon takdis tu. Karena pujonya yang pertama bahagian daripada pujo pertama takdis mensucikan Tuhan daripada yang hana layak. Sehingga nanti baru datang nikmat dari Tuhan. Yang kedua, tauhid mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan bahwa Tuhan hana rame. Yang kedua baru hamdu. Putra hamdu meyakini bahwa nikmatnya mandum datang dari Tuhan yang satu guna. Gabungan lehebohnya itulah hamdu. Yang kejit kepegah takdis dan tauhid masuk ke dalam hamdu dan ziyadah. Ziyadah pun selain daripada tauhid dan takdis, na bahagian saboti untuk terjadi hamdu, yaitu nikmat memandung datang dari Allah yang satu. Karena menyebut takdis pun mensucikan zat Tuhan, menyebut tauhid mengesahkan Tuhan, menyebut hamdu mengetahui seluruh nikmat datang dari Tuhan. Maka di ziyadahnya kenyan ada yang hana dalam takdis dan tauhid. Wa hadhihi darajah bi idzati hadhil ma'arif, dan ini derajat dengan mukabalah ini segala ma'rifah le perkaranya. Yang kenyan yang dinamakan dengan pujo. Wa amma harakatul lisan, adapun gerak lidah, keun ngelidah alhamdulillah fa fadluha bihasabi suduriha anil ma'rifah. Maka kelebihannya gerak lidah dengan sekira-kira terjadinya gerak daripada ma'rifah. Ditna kelebihan ucapan alhamdulillah yang nabak lidah. Kelebihan ucapan alhamdulillah kadar jih menurut penggerak alhamdulillah yang na dalam hati, yaitu ma'rifah. Jadi tekedi taduk mentertuh draw tu takun tiga tapo alhamdulillah pahala hana taban. Kibancit lengan di pahala tergantung ma'rifah. Ditna getanya meyakini mengetahui bahawa nikmat dari Allah. Kemudian takun alhamdulillah, nyan menurut nyan pahala kun alhamdulillah. Jikun le orang lain yang pengetahuan bahawa nikmat daripada Allahnya hana seberapa, mentengna terasa nikmat daripada selain Allah, maka pahala alhamdulillahnya di bawahnya. Gekun le orang lain yang betul-betul hana geniat nali alamnya memandung, penuh dalam jiwa agaknya Allah satu, nikmat tidak ada dari selain Allah, walaupun cuman bahagian kecil hana mandum murni daripada Allah, maka pahala alhamdulillah yang dinyankan lebih raya pahala ni. Jadi baik tak fikir danyo asal kamu kun aja. Yang kejut zikirnya, zikir yang dah baca, pahala zikir tergantung daripada ma'rifah. Baik sampai je urung ulok-ulok laki pahala apa Allah Taala. Orang kira ya Allah nabi pahala gelung pahala puah hai long kun alhamdulillah lempah jai dipegah oleh Allah Taala hana long tik dalam neraka gara-gara ka kenyan god mentang. Sebab ulah-ulah yang dalam jiwa katanya nikmat urang bi takun alhamdulillah tak ulah-ulah lagi urang istighfar astagfirullah laki ampun ya Allah, tengah takunnya tengah maksiat di dalam maksiat yang tak buat hana pernah menyesal, maksiat hana pernah tak hentikan, tapi lidah keun ulah-ulah keun astagfirullah kan bersih tengok dalam maaf ba urang benar tajak mesti pak gok hana sengaja lagi maaf boh mam tiga tu ba ulai ji benar hana sengaja tak lagi maaf serah dalam maaf tapi ulai tiga tu yang sengaja putra dalam maaf. Jadi ulah-ulah gebunan hana maaf bahkan dosa mutamah. Makanya kan li Rabi'ah adawiyah istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Maka menancit pujo
apabila katanya tak puja Allah yang makna ji nikmat daripada Allah, sedangkan dalam jiwa katanya nikmat na yang datangkan dari Allah, atau tak tergedi dari Allah tapi namakan fi dengan orang lain. Nah, ikut bahagian bak padi bacut, ikut bahagian baja bacut, ikut bahagian tenaga gau itulung bacut, Allah roh bacut sibet hana thagai karena kamu pegah, maka takun alhamdulillah, maka alhamdulillah ulah-ulah. Baru baik ulah-ulah alhamdulillah walil bak padi walil tanah walil mutaqra nyan hana ulah-ulah, tapi hurufnya hana tauhid, hana iman, hana mengesahkan Tuhan, ulah-ulah hana menyemudih tambah ulah-ulah Allah sabatu nyan mana ni lumai tu. Kita doa mentang, kita doa empat posisi danyo, baik tentang iman danyo tak lega ka, tinggal hana rencana memperbaiki li beres tak ka, maka berkerah baca takun. Nampak kan? Kebenaran begini mentang. Hari wa amma harakatul lisan, adapun gerak lidah ketika mengucapkan alhamdulillah, fa fadluha, maka kelebihannya dengan sekira-kira terjadinya gerak lidah anil ma'rifah, daripada ma'rifah yang ada dalam hati. Dikna tingkatan ma'rifah yang kedumnan tingkatan kelebihan ucapan alhamdulillah. Au tahdidiha lil au tajdidiha li tiqadi fil qalbi, ataupun dengan tingkatan tajdidnya gerak lidah bagi itikad yang ada dalam hatinya hayya dalam tabati. Menyabuna ucapan alhamdulillah nilainya adalah menurut nilai ma'rifah yang menjadi penggerak ketika tak ucapkan alhamdulillah. Berarti motivasi lidah mengucapkan alhamdulillah adalah ma'rifah yang dalam hati. Maka kelebihan alhamdulillah menurut kadar ma'rifah yang naik dalam. Yang kedua, alhamdulillah yang na bak lidah dapat mentajdidkan itikad yang na dalam hati. Dengan takun alhamdulillah, maka makrifah menjadi baru lom, ibadah kembali lom. Bandakan alhamdulillah, sadar katanya bahawa nikmat daripada Allah. Tapi punya hana takun hana sadar. Kita nikmat bila orang nak nampak harta santai manda. Baik bandakan alhamdulillah, nyohai dari Allah walau jihbi. Menyebutno karena na dalam hati katanya bahawa nikmat dari Allah, maka takun alhamdulillah. Sabar. Yang kedua, karena takun alhamdulillah, maka ingat dalam hati bahawa nikmat dari Allah. Yang juga kun alhamdulillahnya menumpuk kelebihan menurut kadar kata-katanya mentajdidkan itikad dalam hati. Yang kalau tak pegah awal bahawa dari hati naik ke lidah, dari lidah turun ke hati. Yang kali surah yang dirikut. Gedanya karena man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang mencintai sesuatu, siapa yang galak kepada sesuatu, maka galaknya mendorong orangnya untuk mengucapkan yang galaknya. Pu yang galak dalam hati tetap roh gekun. Yang berarti dari hati naik ke lidah. Dari hati naik ke lidah. Dasarnya dalam hati katanya ahabba syai'an. Ketika ahabba syai'an aksara min dzikri. Pak yang kedua nyan roh tak pegah. Ni katanya ingin pula bak sawit. Nyan part yang kedua bak kedai kopi ada kan kedai kopi mi golom tak pegah sawit tangan pahlom. Karena sinyal laule tu. Dipegah igok na bak coklat ide. Coklat lah. Tapi kan mi sawit lebih pahlom. Tetap arah haba tetap ke sawit tapi pakon gara-gara lamati katanya bak sawit. Maka lidah katanya golom merasa puas menggolom tak pegah masalah sawit. Nyan dari hati naik ke lidah. Kemudian dari lidah turun ke hati. Apabila katanya sesuatu yang haitim galak lom cikun berkait galak geroi itu. Mio katakan sampai galak geroi. Jadi dari lidah turun ke hati. Dua boh. Menyamanan ketika katanya mengucapkan alhamdulillah, na ucapannya dari hati naik ke lidah. Karena berarti katanya nikmat mendum datang dari Allah, maka semantang yang beri rezeki katanya tetap alhamdulillah.
Oh, rezeki dari Allah, alhamdulillah. Dah jauh belang na hasil balik, alhamdulillah, karena rezekinya dari Allah. Nyan dari hati naik ke lidah, jadi ucapan bak lidah ibu bedoh le etiket yang benar yang na di dalam hati. Yang kedua, dari lidah turun ke hati. Mesti ingat detan pandai rezeki dan yang penting nak pen kajian. Tapi bahasa kait mong pen tikarong takun alhamdulillah. Lu takun sadar tu nyo rezeki dari Allah untuk nalung kun ti anyo. Sama dengan ucapan alhamdulillah mentajdidkan di sebaru etiket yang na dalam hati yang bunuh tenggelam mana tingat di siat. Ban takun tingat lom. Jadi ban dua-duanya kelebihan alhamdulillah ditinjau kepadanya. Apabila alhamdulillahnya terjadi daripada kekuatan etiket yang ada dalam hati, maka pahala alhamdulillah sesuai dengan makrifah yang ada dalam hati. Apabila alhamdulillahnya kondasar daripada makrifah yang ada dalam hati, tetapi alhamdulillahnya dapat ditajdid etiket yang ada dalam hati, maka pahala alhamdulillah, derajat kelebihan alhamdulillah menurut kadar alhamdulillahnya dapat mentajdidkan etiket yang ada dalam hati. Kan? Tengok mana je video oh baru. Jadi adapun gerak lidah, maka kelebihannya dengan sekira-kira terjadinya gerak lidah daripada makrifah atau dengan sekira-kira tajdidnya gerak lidah bagi etiket di dalam hati. Fainal fama alatun li idalatil ghaflah liyan mahia asruha. Karena sesungguh lidah itu sebagai alat untuk menghilangkan ghaflah. Lalu yang na dalam hati dipingat kembali, dipegadoh lalunya le lidah. Jadi makaji kenaju baik yo cit. Tapi yang baik je ke munafik ke ulak-ulak pun orang sagai. Jadi wate kana nikmat kun alhamdulillah. Le kun ingat mandum puja ke Allah. Puja ke Allah mandum. Sedangkan yang bi sedekah saja buahnya. Oh, walaupun abuahnya bi nyeng bila Allah, ni anak pandai gebi ke nyan. Genya enggak kepikir sih geruga ke. Masa harta apa habis gebi katanya. Tapi menyuka gegerakkan oleh Allah, genya dapat pucun pasti payah habis. Padahal hana galak. Nyan saban lagi silang mano. Silang tu benaji hana galak ibi iya katanya. Lebih galak ji ianya bah berada di dalam silang. Pakon ada itu lero ji lepi baju nak iya dalam. Tetapi ji tidak dapat berbuat apa-apa. Menyoidih kayak buka keran danyo pita behah, terpaksa ianya itu biit. Kemain nak berbuat mai ji. Menancit orang yang memberikan sedekah ke gedanyo, asbab-asbab yang memberikan rezeki ke gedanyo, ini sebenarnya hanya rencana madunya. Tetapi karena Allah telah menggerakkan urunnya supaya memberikan harta gedanyo, Allah menggerakkan bak padenya untuk dibit bawah padai ke gedanyo, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa, cuma menjalani lagi yang kena takdirkan oleh Allah hati ji. Menyolaginya kabutoi alhamdulillah. Jadi awai takun alhamdulillah, dudo baru sadar gedanyo bahawa rezeki daripada Allah. Maka ucapan alhamdulillahnya kana fadilah ji. Maka sesungguh mulut itu alat untuk menghilangkan ghaflah lalu daripada hati lian hamia asruha supaya terhapus bekasannya ghaflah ba hati katanya. Wa'lam, dan ketahui olehmu sesungguh kamu apabila kamu etiket sesungguh bagi selain Allah itu ikut bahagian pada memberikan nikmat yang sampai kepada kamu, niscaya tidak sah puji kamu. Menyertai etiket na ikut bahagian selain Allah dalam nikmat yang katruk bagitannya, maka puja katanya tidak sahih. Yang kalau tak pegah pun yang memberikan nikmat Allah, tetapi baja yang tabuh bak padi ikut bahagian.
Adapun orang yang memberikan sedekah kepadanya ikut bahagian, menyona tak etiket lagi nyan, tidak sah pujian kamu. Walau takun alhamdulillah balidah, tapi pujiannya tidak sah. Bahkan keyakinan yang na dalam hati, iktikat yang na dalam hati kepadanya bahawa selain Allah ikut bahagian dalam memberikan rezeki, maka iktikatnya tidak disebut dengan puji. Ulang, wa'lam, ketahui olehmu sesungguh engkau apabila kata etiket sesungguh bagi selain Allah itu dakhalan, itu masuk pada nikmat yang sampai kepada kamu, niscaya tidak sahih puji kamu. Walam tatimma ma'rifatuk wa syukruk, dan tidak sempurna ma'rifah kamu dan tidak sempurna syukur kamu. Kunta kamai yakhla'u alaihi maliku wa huwa yara anna li'inayatil wazir dakhalan fi khal'atil muluk aw fi isalihi ilaihi aw fi taysiriha wa kullu dhalika istirakun fi ni'mah. Dan kunta hana pakai waw mutabah habis. Nah, wa kunta nya cukup mahal waw yang. Sebab kalau nak jawab menurut 3 4 lam yasiha hamduka. Menyo kalau nak jawab 3 nyo tambahan benawaw wa kunta. Jadi na cetak na lain berarti. Laginya mangat ni. Wa kunta dan nalagata lagi tidak orang yang memberikan atas orangnya oleh raja, tidak orang yang gebi sesuatu ke orangnya li raja, tetapi wahwa yara orangnya menganggap sesungguh bagi bantuan menteri itu masuk pada pemberian raja, ataupun pada pesampainya pemberian kepadanya, ataupun pada pemudahnya. Wa kullu dzalika memandumnya adalah istirak pada nikmat. Ketika raja memberikan sesuatu kepada kitanya, yang bi raja itanya tak anggap nyan na ikut bahagian menteri yan OTB yan nyana pane ati umpama ji pro gubernur badempat kitanya, maka gubernur memberikan bantuan sabak bilik melalui dinas dayah. Gedanya tak anggap puah ni nak dinas dayah ikut bahagian dalam binya. Mana apa ni asih raja lebih gedanya. Pupasai. Dinasnya cuman raja memberikan melalui dinas. Karena mangat naso tule, mangat berlaku di atas prosedur ji ki Banjarabi. Gubernur cuman pegat bilik yang bersiap. Untuk jauh lain di masjid bantu pegat masjid yang boleh yang bi raja atau dinas yang raja yang bi awak dinas cuman pelaksana ini tun hanabi tunjuk matai buat rakah yang nak bi nak kena kerja matang nak kapi uronyo kupio yang dia mengamuk raja leong pegah masjidnya pegat nak kena pegat Tuhan yang nak kapi kah kepeduk orang lain. Kemudian jadi hana sapu apa? Jadi baik rangsang urangnya ikut bahagian dalam memberi hana yang. Jadi menanjid antara kedanya dengan Allah. Allah yang memberikan nikmat, yang lainnya cuman wasitah yang hana ikut bahagian dalam pemberi. Jadi hana anggapnya adalah pemberi. Datang nikmat ke kedanya melalui bak padi. Bak padi hanya ikut bahagian dalam memberi nikmat kedanya. Nyen pemberian Allah semata-mata. Allah memberikan nikmatnya kepada kedanya melalui bak padi. Bak padi naibi hana mesti hana nak bi Allah. Nak kena udek kah mandang pohana. Oh tanah hana itim bertimah bak padi. Kah nak kena dua mandang ini pohana. Yang menalah kira-kira. Karena tanah hana kekuatan untuk menghalangi nikmat yang diberikan oleh Allah tanah, dan tanah juga tidak sanggup memberikan nikmat yang Allah hana kena bi. Yang punya surah la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Apabila Allah ingin memberikan nikmat ke kedanya tanah rok belang,
La mani'a lima ataita, tidak ada yang dapat menghalang walau tanah sendiri. Karena kadang-kadang tanah nak bengih yang tanya. Pate tata aterang mono yan lepo tagok grup ina bengih. Oh kagok grup ater long yang nak bi pade. Tapi Allah kena bi. Nah pai betul le tanah. Hana. Kemudian karena gedhat darawat tanah dah kusuk-kusuk tinggal tanah gayang sayang katanya. Ini bi hasil pade bela tapi Allah hana kena bi. Cibit bah pade. Hana. Jadi sama dengan putra teman kekuatan tanah dalam memberikan nikmat. Jibi hana sanggup, jitun hana sanggup. Itu long bi hana sanggup. Maka menjanjian tidak bak pade sang hanya kebuk tepu aju. Ban tak panen terkejut tu hasil. Ada tiplo punca. Sang tidak melimbang unjah anak tiplo. Yang tak boh. Menjanjian tiga tu ada tak nyancot 15 unjah. Ban tak kau 15 unjah tak kaya nak. Jadi hana ikut bahagian tanah, hana ikut bahagian padi dalam memberikan rezeki ke kedanya. La mani'a, tidak ada mani', tidak ada penghalang daripada nikmat yang akan Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana'da, tidak ada yang dapat memberi bagi satu nikmat yang Allah tidak ingin memberikan. Menyamanan yang memberikan sepenuhnya daripada Allah, ketika gehalang sepenuhnya daripada Allah. Menyamanan syukur hanya kepada Allah. Maka katanya perlu yakin bahawa memandung nikmat datang daripada Allah. Baru sahihlah syukur katanya, puja katanya kepada Allah. Selama mantangna tak ikut nikmatnya ikut bahagian orang lain, berarti syukur katanya hana sahih lam. Wa kullu dzalika istirakun fi ni'mat wa yatawazza'u farhuka fi ni'mah alaihima. Ketika terjadi istirak pada nikmat dan terbagilah kesenangan kamu pada nikmat atas keduanya. Kamu bagi dua. Wadena sabon nikmat letak hasil. Senang katanya, senang ke Allah, senang ke bak padi. Syukur ke Allah, syukur ke bak padi. Menyo Allah ke you semayang, dah semayang, perah bak padi, you com bak padi, kita com bak padi lagi. Karena syukur ke bak padi, bak padi ikut bahagian dalam memberikan nikmat. Naam bi'minan law ra'aital khal'ah alwasilah ilaika bitauqi'il muluk biqalamihi fadzalika la yaksuru fi syukrik. Jikalau engkau menganggap, engkau meyakini akan pemberian yang sampai kepada kamu dengan geteken li raja, dengan pulpennya raja, nyotruk bantuan kena karena na disposisi punai coret-coret di posisi antum dah jawab tu ni dah depu antum dah mak proposal ni dah depu buka teken raja you token teken raja dengan pulpennya raja, maka demikian hana kurang daripada syukur kata. Karena kata yakin sesungguh pulpen itu musakhar, tunduk baginya raja, tidak ikut bahagian baginya pulpen pada nikmat dengan sendirinya. Apabila menyebut tapu syarikat antara raja dengan Perdana Menteri, antara presiden dengan menteri masyarakat dalam memberikan nikmat ke katanya, nyan syukur katanya cedera. Karena sebenarnya menterinya tidak ada kekuatan cuma pada raja. Tetapi menyota anggap nyo na nikmat ke katanya karena na geteken surat le presiden dengan pulpen. Berarti pulpennya ikut bahagian. Pulpen ikut bahagian. Tetapi na ikut bahagian pulpen. Na pernah pulpennya dipegang abang raja. Jak tateken aju, nalung obat. Jadi memang raja geteken surat dengan pulpen. Tetapi tak yakin pulpennya hana sapuna ikhtiar dari jih semata-mata karena digerakkan li raja bergerak. Jih tidak ada mendukung. Memang teken dengan pulpen, hana pulpen hanya teken. Tetapi pulpennya tidak ada ikut bahagian dalam memberi. Nyan menyodumnan tahi tikut peranan wasitah pada datang rezeki, nyan hana cedera. Syukur katanya kepada Allah. Allah memberikan rezeki katanya red bak padi. Bak padenya pun lagi pulpen bak jaro raja menyuna gedeken kake mu teken menyuhana kake hana bak padenya yang lagi yang tak fungsi bak padi.
urang yang jakbi sedekah ke kedanyo yang ke lagi pulpen raja tagai nyan menyodumnan tai tiket peranan selain Allah dalam nikmat yang sampai bagi kedanyo makanya hana rusak cukur kedanyo. Walidhalika la yaltafitu qalbuka ilal farah bil kalam wa syukurlah. Dan karena demikian tidak berpaling hati kamu kepada senang dengan pulpen dan syukur baginya pulpen. Lu teken li raja dengan pulpen yan sehingga nikmat katruk bagdanyo kehana dia senang nak pulpen tinggal dengan pulpen yan pulpen dah. Hai pulpen yang teken surat li raja dengan pulpen yan alah naji. Puji alah naji. Hana pulpennya nak pulpen lain. Pujinya alah naji. Sehingga tacuk sabah wate dan sang dan ngejak laki terima kasih buat pulpennya. Jadi walau raja geteken dengan pulpen tapi pulpennya hana ikhtiar membacut semata-mata makhur daripada raja. Maka nyan kelagian seluruh wasitah yang datang rezeki bagdanya melalui wasitahnya lagi pulpen raja tagai. Walidzalika qad la yaltafit ilal khadin wal wakil. Dan karena demikian kadang-kadang tidak iltifat hana peduli ianya seseorang hana dipaling pikiran hana peduli aju kepada khazin. Khazinnya urun jaga gudang. Wal wakil utusan raja yang dia entak rezeki ke danyo. Ana urusan urunnya danyo. Walaupun jih hendak rezeki nganji hana urusan. Walaupun jih yang jaga gudang nganjihnya hana urusan. Itanya ngeraja mereka gebi li raja habis masalah. Is ya'lamu annahuma muttarrani ilal ita' ba'dal amri. Karena meyakini ianya seseorang sesungguh kedua-duanya khazin penjaga gudang wal wakil itu yang terpaksa kedua-duanya kepada memberi sesudah perintah raja. Menyo raja kagak perintahkan untuk memberikan urungnya terpaksa payah bi. Jadi kan urungnya yang bi urungnya terpaksa payah bi makanya lagi hilang iya puno. Musakharani lagi urungan yang ditundukkan dipaksakan kedua-duanya tidak masuk bagi keduanya dengan diri keduanya pada nikmat. Jadi urungan tidak masuk dalam pemberi nikmat tetapi urungan bekerja karena kepentingan dirinya sendiri kan kepentingan kedanya. Raja diperintahkan awak mat kunci gudang untuk memberikan sesuatu ke kedanyo. Nyan ke urungan hana perlu terima kasih. Jih kan pemberi nikmat kedanyo. Hai kiban kan kaija rumah danyo ya intak. Ija intaknya kan demi danyo, demi draw ji. Izin apa yang intaknya kan? Ija intaknya apa yang izin dari raja? Karena ji bekerja bak raja. Maka ji harus bubut poi ngeyuli raja. Lehnya baru raja gebi gaji keji. Sama dengan icok peng, icok barang dalam gudang ija intat rumah danyo atau perintah raja, jihnya bekerja untuk dirinya sendiri, kon untuk danyo. Pupa saya terima kasih keji. Yang kata lagi kurir pun ajib. Terima kasih timnya intatnya kelung. Pun terima kasih timnya kelung ijim dapat yang nama intatnya. Yang perlu terima kasih kurung bi sobi bunuh barangnya kedih terima kasih keji hana sapupi nyan menan yang kemenan peranan wasitah yang ada dalam alamnya yang melalui wasitahnya datang rezeki ke kitanya. Jadi tidak ada ikut bahagian urungnya dalam memberikan nikmat tetapi urungnya memandung bekerja untuk dirinya sendiri. Apakah nyam yo nak gaji? Nyo hana gaji? Contoh ji tok ada urang bi sedekah danyo. Nak gaji? Hana. Tapi urangnya kepu bi sedekah danyo. Boleh pahala sedekah kan? Sama dengan bekerja untuk dirinya sendiri kan untuk danyo. Pupat saya syukur ke urangnya. Syukur ke urang yo bi sedekah. So kambi pahala sedekah ke urangnya sampai urangnya getem sedekah danyo. Allah berarti nikmat datang kedanyo dari Allah kan dari urunyan. Urunyan nak tepupi Allah nadanya orang tem terima sedekah. Menyana hawa ke pahala sedekah orang akhirat, hana tem terima sedekah, ganya bisa hasil. Allah nadanya orang tem terima. Maka ganya bahagian terima kasih kedanyo. Danyo hana urusan terima kasih ke urunyan. Dia terima kasih kepada Allah, rezekinya dari Allah kan dari urunyan. Hukah ita putru ba rukun sani kajian.
Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.